Om Swastiastu. Di sini kami akan mempresentasikan tentang kajian desain struktur bangunan sederhana dari mata kuliah struktur 1. Kami dari kelompok 3. Sebelum kami mempresentasikan materi, ada baiknya kami memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Iputu Anggastiawan, NIM 005. Nama saya Kadek Grisatnya Ascaryanta, NIM 010. Nama saya Kadek Rizky Mantara, NIM 011. Nama saya Iputu Aditya Pramanita Wiguna, NIM 012. Dan saya Wayan Arya Bayudoni Suraputra dengan NIM 025. Saya Igusti Agung Ngurah Yuda Aksawarana dengan NIM 026. Saya Ida Bagus Kamil Suara Munoabo dengan NIM 027. Dan saya Imade Dionaria Saputra dengan NIM 028. Baik, pertama kami akan menjelaskan tentang laporan kajian bangunan. Materi pertama akan dijelaskan oleh Angga. Laporan kajian bangunan yang pertama, nama dan fungsi bangunan. Yang A, bangunan dapur secara harafiah berarti suatu tempat, biasanya di dalam rumah, di mana seseorang melakukan suatu aktivitas mengolah dan menyediakan bahan makanan atau pangan. Aktivitas seperti ini dinamakan dengan kegiatan memasak. Yang B, bangunan balai daje. Balai daje ditinjau dari katanya merupakan balai atau bangunan yang letaknya pada arah daje, kaje, atau utara pada suatu area pekarangan rumah tinggal masyarakat Bali. Bagi masyarakat Bali, kaje atau utara merupakan arah hulu atau utama, di mana posisi gunung digunakan sebagai orientasinya. Slide selanjutnya akan dibacakan dengan teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Angga. Fungsi lain dari balai daja atau balai meten adalah sebagai ruang untuk menyimpan benda-benda pusaka atau keramat milik anggota keluarga. Dalam hal ini disebut dengan gedung simpan. Pada jenis balai meten, tememen, dan gunung rata terdapat fungsi tambahan sebagai tempat rapat atau bersantai di area teras. Yang C, ada jinang. Jinang merupakan salah satu dari bentuk variasi lumbung yang ada di dalam kompleks sebuah rumah tradisional Bali. Variasi lainnya menunjuk kepada kelumpu atau gelebeg. Untuk gelebeg sendiri merujuk bentuk lumbung yang memiliki ukuran yang lebih besar. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Rizky. Setelah itu, konstruksi jinang menggunakan bahan yakni kayu. Sistem konstruksi sebagai penguat bangunan utama sebagai besarnya ialah dengan sistem sambungan, lubang, pasak, dan juga ikat. Hanya sedikit bagian-bagian tertentu yang menggunakan paku. Hanya berupa penguat tambahan, bukan sebagai penguat utama. Struktur yang kokoh pada jinang diperkuat juga oleh balai. Sebuah papan kayu pada lantai dasarnya yang beruang terbuka. Selanjutnya dijelaskan oleh Hadid. Ya, selanjutnya ada aktivitas, civitas, dan jumlah beban hidup pada bangunan. Yang pertama pada dapur. Aktivitas yang pertama yaitu prep dan clean zone. Preparation and cleaning zone atau zona persiapan dan membersihkan adalah zona dimulainya semua kegiatan memasak. Yang kedua ada mixing zone. Setelah disiapkan dan dibersihkan, kegiatan selanjutnya adalah meracik bahan masakan di zona mixing yang nantinya masuk ke proses memasak. Yang ketiga ada cooking zone. Terakhir dan yang paling utama adalah cooking zone atau area memasak. Area ini merupakan zona paling panas yang dilengkapi kompor serta tempat sementara untuk meletakkan makanan baru matang. Selanjutnya ada civitas. Civitas dalam dapur. Yang pertama ada kakek, kedua nenek, ketiga ayah, 4 ibu, dan 2 orang anak. Ya, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, jumlah beban hidup pada bangunan.
Jumlah beban hidup pada bangunan yaitu ada kompor yang berjumlah 1, lemari dapur 1, manusia 3, dan alat makan 1. Yang kedua, balidaje. Aktivitas. Aktivitas tempat tidur orang tua atau kepala keluarga di balik sebelah kiri. Sedangkan di balik sebelah kanan difungsikan untuk ruang suci, tempat sembahyang, dan tempat menyimpan alat-alat upacara. Sivitas. Kakek, nenek, ayah, dan ibu. Jumlah beban hidup pada bangunan. Jumlah beban hidup pada bangunan yaitu ada 1 kasur, manusia 2, TV 1, dan pelangkiran 1. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Gung Yuda. Selanjutnya ada lumbung. Aktivitas jinang terdiri dari 2 lantai. Pada lantai atas, jinang biasanya digunakan sebagai lumbung tempat untuk menyimpan padi. Dan pada bagian bawah disebut balai yang digunakan sebagai ruang istirahat keluarga. Untuk tempat berkumpul jangan dengan keluarga atau teman-teman, digunakan sebagai tempat untuk membuat perlengkapan upacara atau menenun dan lain-lain kegiatan rumah tangga lainnya. Selanjutnya ada civitas. Orang yang biasanya melakukan kegiatan di bangunan jinang yaitu anggota keluarga di pekarangan rumah tersebut, serta ibu-ibu sedang mengayah untuk membuat banten ketika upacara keagamaan. Contohnya ada ibu dan kakek. Jumlah beban hidup pada bangunan yaitu meja kecil 1, karpet 1, dan manusia 1. Spesifikasi furniture dan material bangunan serta perkiraan jumlah beban mati. Yang A ada dapur, spesifikasi furniture, kompor yang ukuran 73 x 42 x 15 cm. Lemari dapur 150 dikali 75. Alat makan 75 dikali 30. Material bangunan yang pertama ada batako dan cat merah. Selanjutnya Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Yuda Jaksa. Selanjutnya yaitu genteng dan rangka kayu. Perkiraan jumlah beban mati. Kolom 4, balok 1, slope 1, pondasi 1, dinding 1. B. Balidaje. Spesifikasi furnitur. Kasur dan dipan 160 x 200. TV 81 x 32. Material bangunan. Paras, tiang kayu, bata ekspos, sendi marmer, keramik, genteng, bubungan. Perkiraan jumlah beban mati. Sake 4, kolom 4, slope 1, balok 1, tembok 1, pondasi 1. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Kames. Ada jinang. Spesifikasi furniture, karpet dengan ukuran 115 x 115. Material bangunan, ada genteng asbes, kayu, paras, bata ekspos. Perkiraan jumlah beban mati, sake 4, slope 1, balok 1, pondasi 1. Yang keempat ada sistem struktur. Terdiri dari sub, upper, lengkap dengan dimensi struktur. Pertama ada bangunan 1, bangunan 2, dan bangunan 3. Kelima, pembahasan teori kuliah dikaitkan ke bangunan yang dikaji. Terdiri dari tektonika, struktur alami, prinsip struktur, dan komponen struktur. Akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, ini adalah beberapa gambar as-built struktural. Ini ada bangunan dari Jineng, yaitu ini denahnya. Selanjutnya ada tampak, potongan, rencana pondasi, rencana atap, detail prinsip, dan ini adalah 3 dimensi struktural. Bangunan selanjutnya ada balidaje, ini denahnya. Lalu ada tampak, potongan,
rencana pondasi, rencana kolom, rencana atap, rencana balok, detail prinsip, dan ini 3D struktural. Lalu ada bangunan dapur. Ini denahnya ada tampak, potongan, rencana pondasi, rencana kolom, rencana atap, rencana balok, dan detail prinsip. Baik, sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Kami ucapkan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Om.